Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nindya Tripati dari Prodi Sistem Informasi semester 4B. Di sini saya akan menjelaskan codingan mengenai Hard Disease UC Dataset menggunakan support vektor mesin atau SVM. Sini saya akan menjelaskan bagian saya yaitu import library, load dataset, dan menampilkan data. Selanjutnya, saya akan menampilkan output codingannya, yaitu 5 data teratas, informasi data, deskripsi data. Pada program ini dilakukan analisis terhadap heart disease dataset atau dataset penyakit jantung. Dataset ini digunakan untuk mempelajari kondisi kesehatan pasien berdasarkan beberapa atribut medis yang berhubungan dengan risiko penyakit jantung. Pada bagian awal ditampilkan 5 data teratas dari dataset. Setiap baris mempresentasikan satu pasien, sedangkan setiap kolom menunjukkan informasi kesehatan pasien seperti umur, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, detak jantung maksimum, hingga hasil diagnosis penyakit jantung. Sebagai contoh pada data pertama, terdapat pasien berusia 63 tahun dengan tekanan darah 145 dan kadar kolesterol 233, serta memiliki nilai 1 target yang berarti pasien tersebut terindikasi memiliki penyakit jantung. Berdasarkan informasi data yang ditampilkan, dataset memiliki 30 baris dan 14 kolom atribut. Seluruh data berada dalam kondisi lengkap karena setiap kolom memiliki jumlah data non-null sebanyak 30, sehingga tidak terdapat data kosong atau missing value. Tipe data yang digunakan terdiri dari data integer dan float. Kondisi ini menunjukkan bahwa dataset sudah cukup bersih dan siap digunakan untuk proses analisis lebih lanjut seperti klasifikasi maupun clustering. Pada bagian deskripsi statistik, ditampilkan nilai rata-rata, nilai minimum, maksimum, serta standar deviasi dan setiap atribut. Dari hasil tersebut diketahui bahwa rata-rata umur pasien adalah sekitar 54 tahun dengan usia termuda 37 tahun dan tertua 71 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar pasien berada pada usia dewasa hingga lanjut usia. Selain itu, rata-rata kadar kolesterol pasien mencapai sekitar 240 dan nilai tertinggi mencapai 354. Angka tersebut menunjukkan bahwa beberapa pasien memiliki kadar kolesterol yang cukup tinggi dan dapat meningkatkan risiko penyakit jantung. Kemudian, pada atribut detak jantung maksimum atau TALAJ, diperoleh rata-rata sekitar 158 denyut per menit dengan nilai maksimum mencapai 187. Data ini digunakan untuk melihat kemampuan kerja jantung pasien saat melakukan aktivitas fisik. Sementara itu, pada kolom target diperoleh rata-rata sebesar 0,63 yang menunjukkan bahwa sebagian besar pasien dalam dataset memiliki indikasi penyakit jantung. Jika dihitung, sekitar 19 dari 30 pasien terdiagnosis memiliki penyakit jantung. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa dataset penyakit jantung ini memiliki data yang lengkap dan layak digunakan untuk proses analisis data. Mayoritas pasien berada pada usia di atas 50 tahun dan beberapa pasien memiliki tekanan darah serta kadar kolesterol yang tinggi. Dataset ini sangat bermanfaat untuk pengembangan sistem prediksi penyakit jantung maupun analisis clustering menggunakan algoritma seperti K-means agar dapat membantu proses pengambilan keputusan di bidang kesehatan. Sekian yang dapat saya sampaikan, yang selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopira Ayu. Di sini saya akan menjelaskan bagian 4, 5, dan 6. Ini setelah dijalankan, ini. Ini dia setelah dijalankan. Ini. Lalu penjelasannya, saya akan menjelaskan yang keempat. Ini ya. Ini, check missing value. Yang print DF is null.
ini digunakan untuk melihat apakah ada data yang kosong pada setiap kolom dataset. Tuh, lalu yang kelima, data cleaning. Cleaning. Tuh. DF sama dengan DF titik draft duplicates. Itu berfungsi menghapus data yang duplikat atau sama agar data lebih bersih dan hasil analisis lebih akurat. Lalu bagian yang print itu menampilkan jumlah data setelah duplikat dihapus. Lanjut yang keenam, visualisasi data. SNS titik konplot itu buka kurung X sama dengan target, data sama dengan DF. Itu membuat grafik batang untuk melihat jumlah data pada kolom target. Itu seperti target sama dengan 0, itu tidak terkena penyakit jantung. Target sama dengan 1, itu termasuk terkena penyakit jantung. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aida Febrianti. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari bagian distribusi umur pasien. Penjelasan grafik sumbu X horizontal menunjukkan usia pasien. Sumbu Y vertikal menunjukkan frekuensi atau jumlah pasien. Batang histogram jumlah pasien pada rentang usia tertentu. Garis biru melengkung menunjukkan pola distribusi data usia secara keseluruhan. Interpretasi data, mayoritas pasien berada pada rentang usia sekitar 50-60 tahun. Puncak distribusi terlihat di sekitar usia 55-58 tahun. Artinya, usia tersebut paling banyak muncul. Jumlah pasien usia sangat muda atau sangat tua lebih sedikit dibanding usia tengah. Distribusi terlihat cukup menyebar dari sekitar 37 tahun hingga 71 tahun. Kesimpulannya, data menunjukkan bahwa pasien dalam dataset didominasi oleh usia parubaya hingga lanjut usia, dengan konsentrasi terbesar sekitar 55 tahun. Distribusi juga terlihat cukup normal karena data terkumpul di tengah dan menurun di kedua sisi. Baik, selanjutnya heat map korelasi akan saya jelaskan sedikit. Heat map, heat map menunjukkan hubungan antara variabel. Warna merah, warna merah yang ini itu adalah hubungan positif. Warna biru, hubungan negatif. Semakin mendekati 1 atau -1, hubungan semakin kuat. Hubungan penting dengan target. CA. Ini CA -0,48 cukup berpengaruh terhadap penyakit jantung. Eksang -0,4 berpengaruh negatif cukup kuat. Trace TBPS -0,24 pengaruh lemah dan CHOL 0,2 pengaruh positif lemah. Korelasi paling kuat Alt peak yang ini bukan yang itu kayaknya. Ya, ya ini Alt peak dan slope. Nih, ini alt peak-nya. -0,70. Artinya saat alt peak naik, slope cenderung turun. Penjelasan evaluasi model aktuari sama dengan 0,5. Model benar memprediksi 50% data. Precision 0,67
Dari prediksi positif 67% benar. Recall sama dengan 0,5, model hanya menemukan 50% kasus positif. F1 skor sama dengan 0,57, performa model masih sedang dan perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, model masih kurang akurat dan perlu perbaikan data atau algoritma agar hasil prediksi lebih baik. Ini dia hasil evaluasinya, penjelasan yang saya berikan tadi. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Akan dilanjut dengan teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Roda Tuljana. Nah, di sini saya akan menjelaskan kode nomor 10, 11, dan 12. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang nomor 10 dulu, yaitu speed data. Nah, kode ini digunakan untuk membagi dataset menjadi data training dan data testing. Penjelasannya yaitu Y data fitur atau input, Y data target atau label. Test size eh, 0,2 tanda panah 20% data digunakan untuk testing, sedangkan 80% untuk training. Selanjutnya yaitu random state sama dengan per 2, yaitu agar pembagian data selalu sama setiap program dijalankan. Hasilnya yaitu Y-train data input untuk melatih model, X-test data input untuk menguji model, Y-train label training, dan Y-test label testing. Selanjutnya yaitu nomor 11 yaitu normalisasi data. Kode ini digunakan untuk melakukan normalisasi atau standarisasi data. Penjelasannya yaitu standar scalar, mengubah data agar memiliki rata-rata sama dengan 0, standar deviasi sama dengan 1. Fungsinya yaitu karena algoritma SFM sensitif terhadap skala data, maka fitur perlu dinormalisasi supaya proses running lebih stabil, hasil prediksi lebih akurat, tidak ada fitur yang terlalu dominan. Perbedaannya yaitu pin transform, extract menghitung nilai mean dan standar deviasi dari data training, lalu langsung mentransformasikan data training. Selanjutnya transform XTest, yaitu hanya mengubah data testing menggunakan parameter dari data training, supaya tidak menjadi kebocoran data LEAKG. Selanjutnya yaitu nomor 12, membuat model. Kode ini digunakan untuk membuat model support tester machine yaitu SFM. Penjelasannya SVC algoritma klasifikasi SFM. Selanjutnya kernel sama dengan linear. Menggunakan kernel linear untuk memisahkan data dengan garis lurus. Hyperplane. SVM bekerja dengan mencari batas terbaik yang memisahkan antar kelas data. Training model. Kode ini digunakan untuk melatih model SFM menggunakan data training. Penjelasannya yaitu data fitur X-train, data fitur training, Y-train, label atau target training. Pada proses ini, model akan mempelajari pola data, mencari hyperplane terbaik, membangun model klasifikasi. Setelah training selesai, model siap digunakan untuk prediksi data baru. Selanjutnya, sampai sinilah yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mala Citra. Di sini saya akan menjelaskan nomor 13, 14, dan 15. Dari codingan ini dan dia hasilnya seperti ini. Ini, oke, balik lagi ke yang mau saya jelasin. Nomor 13. Pada bagian ini, kode digunakan untuk memprediksi data testing menggunakan model SVM yang sudah dilatih sebelumnya. X-test itu
data yang dapat diuji, terus y underscore pred adalah hasil prediksi dari model. Hasil prediksi ini nanti digunakan untuk proses evaluasi model. Terus yang ke-14 ada bagian evaluasi model. Bagian ini digunakan untuk mengetahui performa atau singkat keberhasilan model SPM dalam melakukan prediksi. Accuracy yaitu mengukur tingkat ketepatan prediksi model, terus ada precision untuk mengukur ketepatan prediksi positif, terus ada recall yaitu untuk mengukur kemampuan model menemukan data positif, terus ada F1 score gabungan antara precision dan recall. Kemudian hasil evaluasi itu dapat ditampilkan. Terus nomor 15 ada confusion matrix. Bagian ini digunakan untuk melihat perbandingan antara data asli dan hasil prediksi model. Confusion matrix membantu mengetahui jumlah prediksi benar dan salah yang dilakukan oleh model. Hasil confusion matrix ditampilkan dalam bentuk heat map yang menggunakan Seaborn. Terus ada untruth itu menampilkan angka pada kotak heat map. Terus FM, FMT sama dengan di ini dapat format angka menjadi bilangan bulat. Terus si map blues memberi warna biru pada heat map. Kemudian pada bagian PLT show ini digunakan untuk menampilkan grafik confusion matrix ke layar agar hasil evaluasi lebih mudah dipahami. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan bagian yang 16. Pada bagian ini dilakukan pengujian terhadap model SVM yang sudah dilatih sebelumnya untuk melihat performa klarifikasi penyakit jantung. Kode ini digunakan untuk classification report, yaitu laporan evaluasi performa model setelah melakukan prediksi pada data testing. Untuk outputnya precision menunjukkan seberapa tepat model saat memprediksi suatu kelas. Recall menunjukkan kemampuan model menemukan data yang benar. F1 score adalah gabungan antara precision dan recall. Support adalah jumlah data masing-masing pada kelas. Akurasi 0,50. Model memiliki akurasi 50%, artinya seluruh data testing sekitar setengah data berhasil diprediksi dengan benar. Lanjut bagian 17, prediksi data baru. Bagian ini digunakan untuk menguji model menggunakan data pasien baru. Data tersebut berisi informasi pasien seperti usia, tekanan darah, kolesterol, detak jantung, dan parameter medis lainnya. Normalisasi data baru
dinormalisasi terlebih dahulu agar memiliki skala yang sama seperti data training. Untuk hasil prediksi, model SVM kemudian melakukan prediksi berdasarkan pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Untuk outputnya, pasien tidak terindi- terindikasi penyakit jantung. Hasil prediksi menunjukkan pasien baru tidak terindikasi penyakit jantung berdasarkan data yang dimasukkan. Lanjut bagian 18, kekuatan dan kelemahan model. Untuk kekuatan model SVM memiliki kemampuan klarifikasi yang baik dan cocok digunakan untuk data medis. Untuk kelemahan, SPM membutuhkan waktu training lebih lama pada data besar dan cukup sensitif terhadap parameter. Lanjut Excel. Pada Excel ini dilakukan perhitungan manual menggunakan metode K-means clustering untuk mengelompokkan data pasien penyakit jantung. Pada tahap ini ditentukan jumlah kluster atau kelompok sebanyak 2 kluster, yaitu C1 dan C2. Bagian ini merupakan data pasien yang digunakan dalam proses clustering. Data yang dipakai adalah umur atau age dan kolesterol atau KOL. Kemudian ditentukan senteroid awal sebagai titik pusat dari masing-masing kluster. Nilai ini digunakan Nilai ini digunakan sebagai acuan awal untuk menghitung jarak data pasien dan kluster. Cluster. Pada bagian ini dilakukan perhitungan jarak antara pasien dengan sen- senter senteroid menggunakan rumus Ed- Eu- Euclidean distance. Tujuannya untuk mengetahui data pasien lebih dekat ke kluster 1 atau kluster 2. Jika jarak C1 lebih kecil, maka data dimasukkan ke kluster C1. Dan jika lebih dekat ke C2, maka masuk kluster C2. Setelah data terbagi dalam kluster, maka dihitung senteroid baru menggunakan rata-rata pada masing-masing kluster. Senteroid baru ini digunakan untuk proses iterasi berikutnya. Proses clustering dilakukan secara berulang atau
iterasi sampai hasil cluster tidak berubah lagi. Jika cluster masih berubah, proses dilanjutkan. Jika cluster masih berubah, maka proses dilanjutkan. Dan jika sudah tetap, maka proses clustering selesai. Hasil akhir clustering. Hasil akhir menunjukkan jumlah pada masing-masing data cluster. C1 memiliki 19 data dan C2 memiliki 11 data. Jadi metode Kamens digunakan untuk mengelompokkan data pasien berdasarkan karakteristik tertentu menggunakan proses perhitungan jarak dan iterasi cluster. Laban al Yao